Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan mereaksi dan membantah salah satu video Ustadz Wahabi yang ditanya apakah ayat sifat itu termasuk ayat mutasyabihat. Lalu Ustadz itu menjawab bahwa ayat sifat itu bukan ayat mutasyabihat. Sebelum saya bantah, mari kita lihat terlebih dahulu video Ustadz tersebut. Fadhal. Salah satu perbedaan yang nggak pernah ketemu tentang sifat Allah itu, Ustadz di Solo itu bilang bahwa ayat misalnya wajah dan Tangan itu mutasyabihat. Itu kan ditakwil. Sebenarnya ada batasannya enggak? Pengertian Mutasyabihat. Nah, ya. Jadi kan ini awal mulanya tadi mengatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat itu adalah mutasyabihat. Nah, pertanyaannya sederhana aja. Pertanyaan sederhana. Dari mana dia bisa mengatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat itu mutasyabihat? Dari mana? Salafnya, pendahulunya dia siapa? Ya gitu kan? Tinggal nanti dilacak nih dia punya argumennya nggak? Dia mengatakan itu mutasyabihat, sumbernya dari mana? Awal mula pemikiran yang mengatakan atau siapa yang mengatakan itu pertama kali? Siapa orangnya? Karena nggak ada dari wallahu alam dari salaf yang mengatakan itu bagian dari mutasyabihat. Nggak ada itu bagian dari mutasyabihat, nggak ada. Karena apa? Dari sisi bahasa Arab jelas terang maknanya. Gimana disebut mutasyabihat? Sedangkan dari sisi bahasa, karena mutasyabihat diantara maknanya kan itu dari sisi bahasa tidak jelas maknanya. Itu makanya saya masih ingat ada tulisannya Syekh Shinqiti, ya, Muhammad bin Shinqiti itu Man'u Jawazil Majaz fil Kitab. Nggak mungkin ada majaz dalam Al-Quran. Karena ternyata nanti istilah majaz dalam bahasa Arab yang kemudian masuk dalam ilmu bahasa seperti balaghah dan seterusnya, itu istilah itu muncul belakangan. Istilah itu muncul apa? Belakangan. Jadi dalam ranah bahasa, makanya orang Mu'tazilah, hatta termasuk Jahmiyah atau yang mengikuti metode mereka, itu mereka nanti masuk dalam bahasa Arab. Dia pelajari bahasa Arab, sastra Arab, tapi metodenya bukan mengikuti metode bahasa di masanya para sahabat. Udah banyak tadi majaz segala macamnya. Itu tentu mendorong untuk takwil. Itulah mengapa para ulama membatasi kalau kita mau pakai bahasa Arab dalam penafsiran Al-Quran, ya bahasa Arab di masanya Rasul dan para sahabat. Ketika ayat itu tuh turun, nah bahasa Arabnya mereka itu bukan bahasa Arab orang di belakang. Karena bahasa pun akan mengalami tadi pergeseran-pergeseran, kaidahnya nanti berubah dan seterusnya. Dari video yang sudah saya lihat, jelas menunjukkan pengingkaran Ustadz Wahabi terhadap pernyataan yang menyimpulkan ayat sifat adalah ayat mutasyabihat. Bahkan dia bertanya, siapa ulama yang mengatakan ayat sifat adalah ayat mutasyabihat? Maka dari itu penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa ayat sifat itu adalah ayat mutasyabihat. Dan yang mengatakan hal itu adalah para ulama salafus saleh, generasi terbaik umat. Salah satunya adalah Imam Ibnu Surayj, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Ulum. Ini dia kitab Al-Ulum, karya Imam Az-Zahabi yang membahas tentang ayat-ayat sifat dan penetapan sifat-sifat Allah. Ada di dalam halaman 208. Ini teks kitab nukilan perkataan Imam Ibnu Surayj dari Imam Az-Zahabi. Dan seperti biasa, teks kitab sudah saya ketik ulang sesuai permintaan netizen. Sudah saya beri harokat dan terjemahan. Ada di sini. Mari kita baca. Imam Ibnu Surayj berkata, "I'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasyabihi fil Qur'ani." Keyakinan kami mengenai hal itu dan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Anak balaha wala naruddaha wala nata'awwalaha bita'wilil mukhalifina wala tahmilaha ala tashbihil musyabbihina
wala nutarjimu an sifatihi bi lughatin ghairil arabiyyati, adalah bahwa kami menerimanya, tidak menolaknya, dan tidak menafsirkannya dengan takwil orang-orang yang menyimpang. Kami juga tidak memahaminya dengan pemahaman orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kami tidak menerjemahkan sifat-sifatnya ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Wa nusallimal khabara adh-dhahira wal ayata adh-dhahira tanzilaha. Kami menerima berita yang zahir dan ayat yang zahir sebagaimana diturunkan. Kana Ibnu Surayjin ilaihil muntaha fi ma'rifatil madhabi bihaitsu annahu kana ala jami' ashabi Syafi'i hatta 'ala al-Muzani. Ibnu Surayj adalah orang yang paling tinggi dalam memahami madhab Syafi'i, hingga ia lebih unggul dari semua murid Imam Syafi'i, bahkan dari Al-Muzani sekalipun. Qala al-Imam Abu Ishaq sahibu tanbih, sami'tu Abul Hasan Asy-Syirazi yaqulu inna fi harista kutubi Abil Abbas tashtamilu ala arba'imi'ati musannafin. Imam Abu Ishaq, penulis kitab At-Tanbih, berkata, aku mendengar Abu Al-Hasan Asy-Syirazi berkata bahwa daftar kitab-kitab Abul Abbas, maksudnya Imam Ibnu Surayj, mencakup 400 karya. Wa kana al-alamatu Abu Hamid al-Isfaraini yaqulu nahnu najri ma'a Abil Abbas fi dhawahiril fiqh dunad daqaiq. Al-Alamah Abu Hamid al-Isfaraini berkata, kami mengikuti Abul Abbas, maksudnya Imam Ibnu Surayj, dalam perkara zahir fikih dan tidak mendalami perinciannya yang sangat detail. Qultu akhadha aniz Za'farani wa Ramadi wa Sa'dan bin Nasr wa tafaqqaha bi Abil Qasim bin Bishar al-Anmati sahibil Muzani. Aku Az-Zahabi berkata, Ibnu Surayj belajar dari Az-Za'farani, Ar-Ramadi, Sa'dan bin Nasr, dan ia juga menimba ilmu fikih dari Abul Qasim bin Bashar al-Amati, sahabat al-Muzani. Tuwfiya sanata sittin wa salathi mi'atin rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 306 Hijriah, semoga Allah merahmatinya. Kitab Al-Ulum lil Ali al-Ghaffar, halaman 208. Jelas apa yang dikatakan Imam Ibnu Surayj, bahwa ayat sifat itu adalah ayat mutasyabbihat, dengan perkataannya wa fil ayyin mutasyabbih. Dan tadi dikatakan oleh Imam Al-Zahabi bahwa Ibnu Surayj itu wafatnya pada tahun 306 Hijriah. Ini menegaskan bahwasanya Imam Ibnu Surayj adalah ulama salaf, generasi terbaik umat. Jadi tidak bisa dikatakan ayat sifat itu jelas maknanya, karena mutasyabihat itu artinya tidak jelas. Hanya saja Wahabi itu sering mengatakan sesuatu yang membuat bias, seperti mengatakan yad di dalam sifat Allah maknanya jelas, yaitu tangan. Padahal tangan itu adalah terjemahan, bukan makna dari kata yad. Jika hendak menjelaskan makna yad, seharusnya dijelaskan dulu dengan bahasa Arab, sama seperti di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Dan saya yakin Wahabi akan kesulitan menjelaskan makna yad di dalam sifat Allah dengan bahasa Arab, karena semua makna yang maklum di dalam bahasa Arab sudah ditolak semua. Yad di dalam sifat Allah ditetapkan bukan jarihah, bukan kudrah, dan juga bukan ni'mat, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam postingan video sebelumnya. Demikian yang bisa saya jabarkan terkait ayat sifat adalah ayat mutasyabbihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.